Namaku Elvana Puspitasari. Pagi ini, aku akan pergi ke Candi Umbul. Sebelumnya, kupersiapkan alat gambarku, pensil dan sebagainya. Kamera kesayanganku juga tidak lupa kubawa. Setelah selesai mempersiapkan semuanya, aku pun bergegas pergi menaiki sepedaku. Bersepeda kau ku bonceng di depan. Ku bilang jok belakangnya lenyap semalam. Di perjalanan, kulihat sawah yang terbentang luas. Aku berhenti sejenak menikmati pemandangan sawah dan memotret petani yang sedang melakukan aktivitasnya. Suasana desa yang sangat asri, nyaman dengan para warganya yang sangat ramah tamah. Hirup wangi rambut barumu, makin cepat ku kayu pedal sepedaku, tawamu berhamburan, raguku pudar, yakin ku pastikan, harapanku berkembang. Terang saja langitku, masih sempat biru, meski musim kian tak menentu, indah hari itu. Di dekat danau itu kita berhenti. Tak terasa, ayuhan sepedaku sampai di kota Magelang, kota sejuta bunga. Dengan keadaan sekitar yang sangat ramai oleh kendaraan yang berlalu lalang. Magelang banyak mempunyai pemandangan-pemandangan yang indah loh. Dengan kamera, aku pun memotret suasana di kawasan alun-alun kota Magelang. Masih sempat biru, meski musim kian tak menentu, indah hari itu. Kulanjutkan perjalananku menyusuri jalanan. Aku memutuskan berhenti di Sungai Progo. Sambil menikmati suasana, aku mengambil beberapa gambar dengan kameraku. Terpukau dengan keindahannya, aku menuruni anak tangga. Terang saja
sudah sampai di kawasan Gerabak, Kabupaten Magelang. Ku dengar suara lantunan azan yang sangat merdu. Aku memutuskan berhenti di sebuah masjid untuk menunaikan ibadah sholat. أشهد أن لا إله إلا Ketika bersiap-siap melanjutkan perjalanan, kulihat seorang warga di sampingku. Aku bertanya kepadanya. Oh iya mas, mau tanya arah Candi Umbul sebelah mana ya? Arah Candi Umbul, jalan ini arah ke kanan terus ke arah sana, pertigaan yang pertama. Oh jadi lurus saja, Ya, terus pertigaan yang pertama belok kanan. ya. Oh iya. Terima kasih mas. Aku kembali melanjutkan perjalananku. Show me your love, no need to get rose and sing. Destiny calls to where we are now. Together we laugh and cry till we drown. Tak terasa, aku sudah sampai di kawasan Candi Umbul yang terletak di Desa Kartoharjo, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Aku bergegas memarkirkan sepedaku dan mendekati loket. Bisa pak, masuknya berapa ya? 3.300 sudah termasuk asuransi, Mbak. Makasih ya pak. Iya, sama-sama. Sampai di depan dua buah gapura yang seakan menyambutku untuk memasuki Candi Umbul. Rasa penasaranku pun memuncak. Kulihat keadaan lokasi Candi Umbul dengan dua buah sendang yang mempesona. Aku memotret keindahan lokasi tersebut. Kulanjutkan langkah kakiku menyusuri kawasan itu. Suasana yang asri dan sejuk menambah keindahan di sekitar Candi Umbul. Kulanjutkan langkah kakiku mengelilingi lokasi tersebut, berharap ada seseorang yang dapat menjelaskan tentang sejarah Candi Umbul ini. Di sudut sendang, aku pun melihat seorang laki-laki yang sedang berjalan di sekitar candi. Aku pun segera menghampirinya. Ini sih pak, juru peliharanya sini siapa ya? Saya kebetulan saya sendiri, saya dari dinas BPCB Jawa Tengah. Kebetulan nama Bapak siapa? nama saya Bapak Iswanto. Ini saya Elvana dari Magelang. Ya, Saya mau tanya tentang sejarah candi ini. Tapi dari tadi saya keliling, nggak ada satupun candi. Candinya sebelah mana ya? kalau candinya ya nanti kita terangkan. Lebih enaknya kita sambil duduk, nanti kita sedikit terangkan asal mulanya, aslinya candinya kayak apa nanti kita bisa terangkan. Monggo silakan. Ya, sini udah cukup enak kan? Ya, monggo silakan teruskan. Kalau patung-patung ini batu-batuannya dari mana pak? Kalau patung-patung ini itu
hasil dari reruntuhan candi yang ada dulu, yang sempurna sekarang udah runtuh terus dikumpulkan, ya dikumpulkan menjadi miniatur kayak beginilah. Itu sebagian aja, yang lainnya masih ada di dalam tanah atau masih di keliaran karena dulu kan runtuh itu. Runtuhnya karena apa, Pak? Ya, runtuhnya itu karena erupsi gunung berapi pada tahun 1006 sekian. Karena reaksi gunung berapi itu meledak saking dahsyatnya, seluruh candi yang ada di wilayah Jawa Tengah bahkan di Pulau Jawa runtuh semua. Kalau sendangnya ini, Pak? Nah, sendang ini konon ceritanya dulu itu pemandian para putri raja. Adapun raja, nah itulah Raja Mataram kuno. Yang sampai sekarang itu Mataram kuno yang keberadaan di mana itu belum diketahui, belum ditemukan. Tapi masih ada di antaranya di wilayah Jawa dan di. Adapun ini kolam itu sampai sekarang digunakan untuk terapi. Contohnya Bapak ini kena istilahnya tuh penyakit rematik, itu udah 3 tahun terapi di sini. Kayak itulah anak-anak gadis-gadis yang gitu. Pada mandi di sini konon ceritanya dia bisa bikin awet muda karena air tersebut di samping mengandung sedikit 0, berapa persen belerang, dia mengandung safrofil dari hasil dari hijau lumutnya. Nah, itu yang bisa menghaluskan kulit, terus mematikan kuman-kuman di kulit. Di stroke pun juga bisa, rematik ya itu lah sebenarnya. Contohnya Bapak itu udah 3 tahun di sini terapi, alhamdulillah. Dulu nggak bisa jalan, sampai sekarang bisa jalan. Kalau dulu candinya sebelah mana, Pak? Kalau dulu kira-kira candinya posisinya sebelah situ deh. Sebelah situ, di antaranya bentuk candinya kayak seperti itu. Itu pun juga ada 2, cuma posisinya nggak di situ. Itu sebagai gerbang aja tuh, untuk mengingat mungkin dulu candinya seperti itulah. Posisinya di sana sama di sana itu. Nah, kalau ini ya hasil kumpulan dari candi yang runtuh itu. Kalau latar belakang berdirinya candi ini, Pak? Nah, ini ya latar belakang dari Candi Umbul itu adalah peninggalan zaman Mataram kuno. Itu sekitar abad ke-7 ke-8. Peninggalan zaman dinasti Sailendra. Kalau di Candi Umbul sama di Borobudur itu usianya lebih tua di Candi Umbul. Sepertinya Candi Umbul abad ke-7 itu kira-kira Candi Umbul sama Gunung Ukir yang ada di Muntilan, terus ada Candi Asu yang ada di Muntilan juga, itu satu abad itu. Jadi bermanfaat banget ya, Pak? Ya, sampai sekarang itu bermanfaat. Maka mohon dari mungkin generasi penerus seperti adik sendiri peduli sama situs-situs yang ada peninggalan zaman dulu itu, tolonglah dirawat, dipelihara. Ada peninggalan seperti saya yang termasuk saya peduli sama peninggalan zaman nenek moyang, yang mohon dari adik ada generasi penerus untuk memelihara dan mengamankan, terutama mengamankan dan memelihara. Usaha pelestarian buat generasi muda ini menurut Bapak gimana? Nah, dari petugas dari BPJP sendiri itu menghimbau dari generasi penerus, pemuda, bahkan mungkin dari LSM juga, itu mohonlah diteruskan untuk memelihara, menjaga kelestarian cagar budaya yang ada mungkin di seluruh Nusantara, bahkan di dunia. Itu mohonlah untuk anak-anak muda generasi penerus ada kepeduliannya, dengan adanya dibantu oleh badan PBB yang ada, yaitu UNESCO, itu adalah ikut campur. Justru itu peran utama sampai sekarang itu adalah yang membantu masalah pendanaan Bank Dunia melalui UNESCO. Makanya menghimbau dari adik-adik generasi penerus, ayolah kita pedulikan, kita rawat, kita jaga, kita pelihara, kita amankan situs-situs yang ada di seluruh Nusantara, di negeri inilah terutama. Bisa lihat-lihat situs yang sudah ditemukan, Pak? Oh, bisa. Ini di antaranya ini kan nanti saya kasih dikenal. Silakan. Pak, ini kok bentuknya kayak gong? Oh, yang kayak gong kayak gini deh. Ini ada ciri khas tersendiri. Karena apa? Gong ini
biasanya kalau ada yang situs kok kebanyakan situs ada di petirtaan, makanya di samping ada di darat, ada di petirtaan di dalam air juga. Oh, kayak gini ya Pak? Itu harus lubang ya? di samping berlubang kan kayaknya habis bakar apa itu sebagian orang kan kadang-kadang ada ingin beribadah, masih kadang sampai sekarang masih diaktifkan lagi, difungsikan lagi untuk beribadah bagi agama seperti agama Hindu. Buddha pun juga ada ya. Terus di samping ada untuk beribadah, ada sedikit untuk ritual. Kalau ini Pak? Nah, kalau ini adalah kalamakara. Kalamakara itu kepala orang Jawa bilang to. Itu posisinya biasanya di depan gerbang candi. Terus ini ada dulu itu patung jagung, patung kodok, ada patung kera. Itu kalau dia melambangkan kalau jagung itu kodok sama itu kan agama. Kalau yang lain Pak? Oh, masih ada lagi deh, masih banyak. Nah, sebenarnya di sini di dalam air ini banyak situs lagi yang ada, cuma yang kelihatan 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya di dalam air masih banyak lagi. Kalau yang umbul-umbul ini di sini dinamain Candi Umbul karena itu Pak. Nah, itu kalau candi umbul itu kan namanya di sana candi umbul, di samping ada candinya, ada sumber mata airnya yang sebenarnya itu yang ditutupi oleh bapak itu. Maka mungkin orang dulu menyatakan airnya umbul-umbul, maka terus digandeng menjadi candi umbul. Candi berserta umbul. Umbul itu adalah sumber mata air. Adapun sumber mata air itu adalah dari panas bumi. Termasuk situs yang ada ini di kolam ini situs semua ada. Kalau batu ini Pak? Nah, kalau batu ini hasil dari penggalian ini dari ini kan dikasih pengaman plat kemarin. Ada batu-batu candi, terus kita kumpulkan, kita bersihkan, kita tata ya semampu saya, karena ini belum berurutan. Ini nanti yang menata dari dinas Purbakala sendiri, dari kantor, dari kasih kasih pemugaran, nanti yang menata ada sendiri. Kalau yang ini Pak? Kalau yang ini mah bukan deh, ini pohon kelapa. Tadinya karena dia merusak situs, kita tebang. Nah, bukan candi, bukan situs. Kalau itu? Oh, kalau yang ini ya, kalau yang ini adalah hasil dari ekskavasi dulu yang di depan. Ekskavasi tadi masuk kan, penggalian dulu, penemuan, terus kita kumpulkan ke sini, kita jadikan satu. Kita beda-bedakan antara ukiran yang ada, makanya kita kumpulkan jenisnya ini yang satu sama yang kita temukan, tapi ternyata mungkin tidak sempurna lagi ya, apa boleh buat, kita seadanya kita kumpulkan, yang penting kita aman, terawat. Kalau yang itu Pak, kok dibedain? Oh, yang ini maksudnya beda, tempatnya lain-lain karena ini ada relief tersendiri yang lain. Jadi relief satu sama yang lain itu beda. Jadi kita pisahkan, terus kita susun relief yang sejenis, kita jadikan satu, yang sejenis lagi kita jadikan satu. Makanya dari pihak Dinas Purbakala tidak boleh memindahkan, siapapun memindahkan atau menata lagi yang sudah ada ini, itu tidak boleh. Karena sekarang ada undang-undang ya, sekarang kita mungkin adik tahu, mungkin belum membaca, di samping papan larangan dia ada undang-undang sekarang. Berat sekali undang-undang sekarang yang ditentukan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Itu banyak sekali, di antara itu yang lebih penting diterapkan oleh, maksudnya dipasang di lokasi biar semua orang tahu bahwa undang-undang PPCP itu sekarang lebih berat
aturannya, hukumannya, dendanya. Nah, adik tahu, makanya tadilah untuk diketahui penerus pohon itu dari pemeliharaan pengamanan itu sangat penting sekali. Informasi tersebut sangat menambah wawasanku. Kutuangkan wawasan itu ke dalam gambaranku. Kulanjutkan gambaranku yang selanjutnya, gambaran 2 buah candi yang berdiri kokoh. Kira-kira seperti ini Pak gambarnya? Nah, kira-kira seperti ini deh, cuma ini posisinya ada di sini. Dan bantu fondasi yang ada seperti ini. Pak, saya mau pamit. Semoga informasi tadi bermanfaat buat saya Oh ya, dan juga buat semuanya. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. monggo, Terima kasih buat selamat informasi. jalan ya. Iya Mbak, itu udah terbukti. Kemarin teman aku sempat gatal-gatal, terus dibawa ke sini langsung sembuh. Nggak pasti ya, tapi kalau saya punya ada waktu luang atau mungkin lagi kena penyakit gatal-gatal gitu, saya luangkan waktu kesini bentar sama keluarga, sama anak saya juga. Badan masih dari duluan capek-capek gitu kan. Setelah saya kesini, saya merasakan segar. Segar terus gatal-gatal yang saya rasakan sedikit berkurang. Jadi pesan dan kesannya dengan adanya Candi Umbul itu, kalau bagi saya warga masyarakat sekitar sendiri itu lebih yang terutama meningkatkan perekonomian warga sekitar. Terus yang kedua pastinya daerah sekitar sendiri itu lebih ramai dan juga lebih terkenal lah Candi Umbul itu.
Dan pastinya untuk para warga juga ikut membantu pelestarian lingkungan Candi Umbul ini sendiri dan menjaga fasilitas yang udah ada. Pesannya ya untuk pemerintah semoga lebih memperhatikan dengan adanya Candi Umbul ini, yang terutama untuk lingkungan sekitar itu masih kurang terawat seperti ya sampah dan yang lain-lain. Kuayuhkan sepedaku kembali menuju kecamatan untuk mencari tahu bagaimana tanggapan mereka tentang keberadaan Candi Umbul ini. Untuk dampak ke masyarakat sementara ini masih kurang, cuman sangat potensi sebenarnya kalau dikembangkan, karena Candi Umbul ini objek yang mengandung sejarah yang jelas itu oleh pemerintah daerah dilestarikan sampai sekarang, namun sampai hari ini pun pengembangannya masih kurang. Jadi untuk masyarakat sementara ini belum banyak kontribusi yang masuk di masyarakat, tapi kalau dikembangkan insya Allah bagus. Ya, saya telah mengimbau pada generasi muda yang akan datang, juga kami sangat berharap sekali untuk bisa melestarikan cagar budaya yang ada, karena satu-satunya di Gerabat juga ini pemandian air hangat juga yang airnya juga khas, satu mengandung sejarah, yang kedua kalinya juga tempat ini di samping air hangat ini bisa menyembuhkan penyakit gatal-gatal, juga sangat-sangat kami sangat berharap untuk bisa dilestarikan, dan pemuda juga harapan kami juga bisa tahu cerita dan budaya yang ada untuk melestarikan. Berharga sekali pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kawan, belajar bukan hanya duduk di barisan ruangan kelas, melihat papan tulis dan membaca buku saja. Sambil rekreasi dan menempatkan pertanyaan-pertanyaan untuk menambah pengetahuan dan sebuah harapan jawaban yang akan menambah wawasan akan menjadi pelajaran yang berharga juga. Disinilah kesadaranku tambah tercipta betapa penting suatu peninggalan sejarah di tanah merah putih ini. Pasti semua ada manfaatnya. Perfect bed she made, and she's chosen to believe in the hymns her mother sings. Sunday pulls its children from their piles of fallen leaves. There are sailing ships that pass all our bodies in springtime calls her children till she lets them go at last, and she's chosen.